dari Fakultas Hukum. Keren banget sih, karena di situ bener-bener mahasiswa-mahasiswinya itu beragam suku, budaya, jadi ada yang dari Sabang sampai Merauke gitu sih. Yang paling berkesan itu jujur semuanya fun sama ada capeknya tentu pasti ya. Shalom, kembali lagi kami menyapa dalam Dinamika Kampus episode ke-10 mengenai pemahaman mahasiswa baru mengenai kampus UKI atau value dan moto UKI. Bersama saya Angel yang akan menjadi host pada Dinamika Kampus kali ini. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai pada awal semester yang baru, yaitu semester ganjil, di mana dengan adanya kehadiran mahasiswa-mahasiswa baru di kampus ini. Kita patut bersyukur atas kehadiran mahasiswa baru dengan menjaga kepercayaan Tuhan untuk saling menghargai, menjaga, mensupport, dan saling percaya bahwa dengan adanya kita di sini merupakan perkenan dari Tuhan. Kalian pasti penasaran kan siapa aja mahasiswa dan dosen yang akan kita ajak berbicara pada episode kali ini? Yuk ikutin aku! Nah sekarang kita udah sama mahasiswa baru dari Universitas Kristen Indonesia nih. Kita bisa ngobrol-ngobrol bentar kan ya? Boleh. Pertama kita kenalan dulu nih. Namamu siapa? Nama aku Jose Moreno Panjaitan dari Fakultas Hukum. Nama aku Clara Kalista dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nama aku Abelia Grisela dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, namaku Angel, aku dari Elektro Angkatan 21. Oke, aku punya beberapa pertanyaan nih buat kalian. Apa sih motivasi kalian tuh bisa milih UKI sebagai kampus yang kalian tuju? Mungkinkah itu karena orang tua, promosi, atau publikasinya UKI, atau kalian emang searching-searching, atau kalian punya pacar di sini gitu, jadinya jadi motivasi? Ceritain dong. Oke, kalau aku sendiri sih, aku memang udah pernah tahu ya UKI sebelumnya. Tapi yang untuk membulatkan banget aku untuk masuk UKI itu karena aku lihat banyak sekali alumni-alumni UKI ini terkenal ya di bidang hukum terutama nih. Jadi itulah mungkin alasan aku masuk ke Universitas Kristen Indonesia. Itu aja sih Kak. Oh, berarti kamu udah tahu UKI dulu nih ya? Udah. Dan tahu lulusan-lulusan UKI yang bagus-bagus gitu ya. Terus apa sih perasaan kalian begitu masuk di sini gitu? Pertama kali masuk ke sini sih seneng banget ya karena juga disambut sama cutting-cuttingnya baik, dosen-dosennya baik, staffnya juga baik-baik semua. Oh, jadi pada baik-baik lah ya semuanya. Bener nih baik, nggak ada yang macem-macem kan? Oke. Terus begitu kalian masuk ke UKI, kalian ngelihat UKI dari pertama kali banget nih kalian masuk. Apa sih kesan pertamanya atau first impression kalian begitu masuk? Apakah kalian ngerasanya nyaman kah atau gimana kah? Coba dong ceritain. Sebenarnya pertama kali itu mungkin karena belum adaptasi kali ya. Tapi pas waktu pertama kali lihat tuh keren banget sih, karena di situ benar-benar mahasiswa-mahasiswinya itu beragam suku, budaya, jadi ada yang dari Sabang sampai Merauke gitu sih. Tapi kalau menurut kalian sesuai nggak sih sama ekspektasi kalian gitu pas kalian masuk UKI? Sesuai. Jadi berarti kalian udah ketemu nih ya teman-teman yang beda-beda suku, yang beda-beda asalnya, beragam gitu ya. Oke, semoga kalian sukses-sukses ya, bisa jadi mahasiswa yang membanggakan UKI, bisa jadi alumni-alumni yang sukses seperti kata kamu tadi kan, bisa jadi salah satu dari mereka. Makasih ya atas waktunya. Oke, kita udah sama mahasiswa-mahasiswa baru dari Universitas Kristen Indonesia nih. Pertama kita kenalan dulu lah ya. Nama kamu siapa nih kalau boleh tahu? Nama aku Nasya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nama aku Wadinda, aku dari Prodi Akuntansi. Nama aku Grace dari Prodi Fakultas Hukum. Dari Fakultas Hukum. Iya. Bener kan dari Fakultas Hukum? Iya. Bener. Ya udah kan bener Fakultas Hukum. Aku Angel dari Elektro Angkatan 21. Aku mau nanya-nanya nih sama kalian, mau ngobrol-ngobrol. Aku mau nanya, kalian kan udah PKKMB selama 5 hari nih kan.
Kira-kira nih dari hari pertama sampai hari kelima PKKMB ini apa sih yang berkesan buat kalian? Coba dong kalian ceritain, singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau dari aku sendiri yang paling berkesan itu pas fakultas aku, khususnya prodi ilmu komunikasi, itu aku paling berkesan di hari kedua pas kita PKKMB fakultas, karena ada alumni-alumni dari Visipol yang datang dan ceritain tentang gimana sih prospek kerja yang setelah mereka lulus dari UKI tersebut. Jadi aku sangat senang sih, maksudnya aku jadi bisa dapat pandangan setelah aku lulus ini aku mau jadi apa kayak gitu. Oh, berarti ngobrol-ngobrol banyak lah ya sama alumni, sharing-sharing gitu ya. Iya Kak. Terus kalian kan pasti udah denger lah ya moto UKI apa dan juga udah tahu juga nih nilai-nilai UKI. Coba dong kalian sebutin moto UKI itu apa dan kalian sebutin nilai-nilai UKI yang kalian ingat. Oke, jadi kalau moto di UKI itu melayani bukan dilayani. Nah, kalau nilai-nilai UKI ada 6 butir. Yang pertama itu berbagi dan peduli, terus ada disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, profesional, dan rendah hati. Terus dari nilai-nilai UKI yang udah kalian tahu dan juga moto UKI, coba dong kamu jelasin makna dari nilai-nilai UKI tersebut. Salah satunya mungkin yang bertanggung jawab ya, karena kalau di aku sendiri, menurut aku udah lumayan bertanggung jawab buat semua tugas-tugasnya, terus buat semua clue-clue yang dikasih, udah sih itu aja. Oke, jadi PKKMB ini berkesan banget lah ya buat kalian. Terus juga kalian tahu moto UKI, kalian tahu nilai-nilai UKI, berarti kalian benar-benar dengerin nih penjelasan-penjelasan yang udah disampaikan oleh UKI. Makasih ya waktunya, semoga nih kalian bisa jadi mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ke depannya, bisa jadi nanti bisa lulus UKI tepat waktu, bisa jadi lulusan-lulusan terbaik yang UKI punya. Amin. Lancar ya kuliahnya. Makasih Kak. Nah, sekarang kita udah sama mahasiswa-mahasiswa baru nih. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Sebutin nama kalian sama asal prodi kalian. Halo, nama aku Marsha Farini Indira, aku dari Fakultas Kedokteran. Halo, nama saya Nurul Rizko, biasa dipanggil Kiko. Aku dari Prodi Sastra Inggris. Halo, nama saya Endro Abednego Gultom dari Fakultas Kedokteran. Halo, nama saya Yeskiel Marbun dari Fakultas Visipol. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fari Fazar dari Prodi Manajemen. Aku mau minta waktu kalian nih untuk ngobrol-ngobrol. Ada beberapa pertanyaan yang mau aku kasih ke kalian. Jadi pertanyaan pertama nih, menurut kalian nih penting gak sih nilai-nilai UKI dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita di kampus ini atau ke depannya? Coba dong jelasin. Menurut aku sendiri, nilai-nilai yang ada di UKI itu penting banget buat diterapin di setiap mahasiswa ataupun mahasiswinya. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ada di UKI bukan hanya bisa diterapkan di lingkungan universitas, tapi nilai-nilai yang ada di UKI bisa diterapkan di lingkungan masyarakat juga. Oke, berarti nilai-nilai UKI ini penting lah ya di kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Terus boleh nggak sih kalian jelasin makna dari nilai-nilai UKI, beberapa nilai-nilai UKI lah yang kalian ingat? Jadi beberapa dari nilai-nilai UKI itu contohnya kayak berintegritas. Jadi misalnya kayak kita lagi ujian gitu, nah kita tuh harus kayak ada kesadaran dari diri sendiri untuk kayak jangan nyontek gitu, terus mengerjakan dengan jujur juga. Terus kalian kan udah PKKMB nih dari hari Senin sampai hari Jumat, 5 hari kalian PKKMB. Kira-kira dari hari pertama sampai hari kelima ini apa sih pengalaman kalian yang paling berkesan? Karena kan ada PKKMB universitas dan fakultas. Coba apa sih yang paling berkesan? Menurut aku dari hari pertama sampai hari terakhir sekarang, hari kelima, yang paling berkesan itu jujur semuanya fun sama ada capeknya tentu pasti ya. Cuman menurut aku sendiri dari PPKMB fakultas itu fun banget sih, soalnya di situ banyak banget kegiatan-kegiatan yang super fun, kayak ada games, terus ice breakingnya aku suka banget. Jadi bener-bener fun dan di dalam acara itu kita bisa saling kenal satu sama lain. Oh, berarti udah punya banyak temen nih? Udah ada itu belum yang menarik hati? Oke,
Terus pada saat kalian pertama kali nih nyampe di UKI, kira-kira first impression kalian pada saat kalian sampai di UKI, ngelihat PKKMB-nya. Coba dong ceritain. Perasaan aku pada saat pertama kali hadir di UKI cukup tegang sih ya, soalnya kan baru pertama kali masuk ke kampus, ya, lingkungannya juga beda sama lingkungan SMA. Itu aja sih. Oh, jadi kamu tegang nih? Ya, lumayan tegang. Tegangnya kenapa nih? Takut? Tegangnya apa? karena feel-nya aja beda sih Kak, dari feel-nya dari yang SMA sama yang perguruan tinggi. Oh, kamu ngeliat abang-abang yang serem atau kayak yang serem juga memangnya? sih kayak. Tapi pada baik kan? Baik. Sekarang masih Semua tegang? baik kok. Ya? Masih tegang? Sekarang apa udah sedikit. relax? Udah lumayan relax lah. Oke. Karena udah mulai mau seminggu kita di sini. Iya, udah seminggu. Gimana sih perasaan kalian pada saat masuk di sini? Gimana sambutan dari warga UKI untuk kalian, dari dosennya, senior-seniornya, atau dari staff-staffnya? Gimana nih perasaannya? Pertama kali lihat abang kelas atau dosen-dosen di sini ya ramah-ramah, baik-baik. Terus mereka sangat welcome sama kami untuk maba-maba di 2023 ini. Jadi mereka intinya baik-baik lah kepada kita yang maba-maba ini. Ada yang galak nggak gitu? Kalau galak enggak sih Kak, mungkin ada sedikit kaget aja kalau misalnya banyak orang-orang daerah lah di sini. Oh, jadi berbeda-beda gitu. Kita di UKI ini emang dari berbagai macam suku, daerah, agama juga, tapi kita tetap harus bersatu hati lah ya. Oke, sekarang aku mau tahu sepatah atau dua patah kata lah dari kalian untuk UKI nih. Coba dari kamu dulu. UKI hebat. Asik. Awesome. Asik. UKI unggul. Idi, UKI unggul banget. Paten. Mana paten? UKI juara. Ih, keren. Wih. Makasih ya atas waktunya. Semoga kalian bisa jadi lulusan-lulusan terbaik lah di UKI. Kalian bisa lulus tepat waktu dan kelak kalian masa depannya cerah. Amin. Secerah harapan kalian dan orang tua kalian. Asik. Makasih ya. Nah, sekarang kita sedang berada di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu dosen di Fakultas Kedokteran, yaitu Bu Desi, yang merupakan Wakil Dekan 2 di fakultas ini. Halo, selamat pagi Mbak Angel. Bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar? Oh boleh, ayo Kita gimana nih ngobrolnya? biar santai kita ngobrol di depan aja ya. Sekalian ada bunyi air-air mengalir di Taman FKUKI. Sebelumnya Ibu ini kan sebagai salah satu dosen ya di sini ya? Iya, Dan saya Ibu dosen juga, FKUKI. Sebagai Wakil Dekan Iya. di sini. Universitas Kristen ini kan udah ada lebih dari 1.000 mahasiswa yang mendaftar di sini. Gimana perasaan Ibu dengan adanya mahasiswa-mahasiswa ini yang mempercayakan Universitas Kristen Indonesia ini sebagai salah satu kampus untuk masa depannya mereka nanti, Bu? Wow, tentunya saya sangat antusias, sangat semangat untuk setiap anak-anak seluruh Indonesia yang mau belajar di kampus UKI gitu ya, untuk semuanya. Pastinya mereka tidak salah memilih dan pastinya mereka akan meraih cita-cita dan kesuksesan di masa yang akan datang. Wow. Semangat sekali dong, Angel. Oh, nah terus kan kita punya nilai-nilai UKI nih, Bu. Ya. Gimana sih, Bu, cara Ibu menyampaikan nilai-nilai UKI yang ada di sini, Bu? Oke, kalau di Fakultas Kedokteran UKI kita selalu ada kegiatan seperti tutorial, skill lab, kuliah pakat. Kami selalu juga mengajak mereka, mengingatkan mereka melalui bagaimana sih menjadi seorang dokter yang profesional dengan rendah hati, peduli, berbagi ya, bertanggung jawab dan tentunya berintegritas. Saat kita lagi turun ke masyarakat, saat kita lagi melakukan pemeriksaan pasien, kita untuk selalu mengingatkan mereka tidak membeda-bedakan manusia, tetapi mengasihi semuanya. Wah, keren banget ya fakultas kedokterannya. Keren dong. Jadi, Bu,
untuk nilai-nilai ini gimana sih Bu cara Ibu mengimplementasikannya biar mahasiswa itu tuh bisa tahu nih Bu cara mengimplementasikan nilai-nilai UKI yang kita punya ini? Ya, nilai-nilai itu bisa kita masukkan ke dalam semua aspek, ya, baik dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ya, contohnya mereka di sini juga ada tari, band, gitu ya. Mereka itu juga suka tampil di panti asuhan. Jadi mereka peduli, mereka mengadakan bakti sosial untuk anak-anak di pinggir jalan, ya. Jadi pemeriksaan kesehatan untuk di panti asuhan ataupun panti jompo. Nah, kita selalu mengingatkan bahwa dari apa yang mereka miliki yaitu ilmu tentang kesehatan, mereka harus bagikan. Wah, Fakultas Kedokteran benar-benar melayani banget ya Bu. Benar Amin. sesuai dengan UKI, Melayani bukan dilayani. Yes, banget. gitu. Terus apa sih Bu harapan Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa yang di universitas ini, boleh juga untuk kedokteran, apa sih Bu harapan-harapan Ibu? Ya, bukan hanya untuk anak-anak kedokteran saja, tetapi untuk semua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, tetap semangat, terus maju, berinovasi, dan Tuhan pasti memberkati. Gitu. Makasih ya Bu atas Yes. waktunya. Semoga Fakultas Kedokteran bisa menciptakan dokter-dokter yang luar biasa. Amin, pasti. Terima kasih Bu. Makasih Angel. Sekarang kita sedang berada di Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Sekarang ini kita sudah bersama salah satu dosen Fakultas Hukum dengan Bapak Lona ya Pak. Ya. Nah, sebelumnya kita minta waktunya sebentar ya Pak untuk ngobrol-ngobrol. Jadi saya punya pertanyaan untuk Bapak. Gimana sih Pak perasaan Bapak sudah melihat lebih dari 1.000 mahasiswa dipercayakan Tuhan untuk berkuliah di kampus Universitas Kristen Indonesia ini Pak? Ya, puji Tuhan ya kami bangga gitu ya. Karena UKI masih menjadi salah satu kampus unggulan di daerah Jakarta Timur khususnya, bahwa menjadi favorit gitu ya dari beberapa fakultas, dari berbagai macam prodi. Nah, artinya Tuhan masih mempercayakan UKI untuk mengelola, membina dan mendidik calon-calon pemimpin di masa depan. Kan UKI ini punya nilai-nilai UKI ya Pak. Iya. Ada beberapa nilai UKI yang sudah kita beritahu juga kepada mahasiswa. Tapi Pak, untuk Bapak pribadi gimana sih Pak cara Bapak memperkenalkan nilai-nilai UKI ini kepada mahasiswa-mahasiswa baru kita ini Pak? Ya, baik. Memperkenalkan nilai-nilai UKI sendiri adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari di UKI. Ya, artinya mulai dari datang, ya artinya datang kita komit dengan waktu, artinya tidak terlambat kuliah, tidak terlambat mengajar. Kemudian juga kita komit juga menekankan kejujuran dalam mengerjakan tugas-tugas bagi mahasiswa. Lalu juga kita komit bahwa tidak ada plagiarisme di dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Selain itu juga di dalam keseharian kita, mahasiswa kita minta supaya bisa bekerja sama di dalam kelompok, kemudian dia berdiskusi, ya, lalu juga saling melayani. Dalam artian tidak ada yang egois, semuanya saling mengutamakan, saling rendah hati dan juga sama-sama untuk tujuan yang sama demi kemajuan si mahasiswa yang bersangkutan. Oh, jadi cara Bapak memperkenalkan nilai-nilai UKI ini dengan langsung implementasi ya Pak Ya, dalam betul. kehidupan nyatanya di kampus UKI ini. Ya, betul. Jadi gimana sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk setiap mahasiswa-mahasiswa baru ini Pak? Harapannya agar mahasiswa baru ini supaya mereka belajar lebih sungguh, serius, jangan sia-siakan waktu yang ada di kampus dengan waktu yang mungkin sekitar 4-5 tahun dalam waktu masa studi yang ada. Mereka bisa memaksimalkan potensi mereka, menggali dan mengenal apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka melalui kegiatan akademik maupun non-akademik yang ada di UKI, sehingga mereka bisa berhasil menjadi calon-calon pemimpin ke depan di Indonesia. Amin, amin. Semoga berarti harapan Bapak semoga mahasiswa-mahasiswa baru kita ini bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik, terutama di hukum ya Pak, bisa jadi Ya. penegak-penegak hukum yang baik. Betul sekali. Bisa jadi pengacara-pengacara yang luar biasa atau penegak-penegak hukum lain lah yang luar biasa ya Pak ya. Iya, amin. Terima kasih ya Bapak Oke, atas baik. waktunya.
Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke Visipol. Kita sedang bersama salah satu dosen Visipol, Ibu Helen. Jadi gini Bu, saya punya pertanyaan. Kita ini kan mahasiswa udah lebih dari 1000 lah yang dipercaya sama Tuhan untuk ada di kampus UKI ini Bu. Gimana sih Bu perasaan Ibu melihat kampus UKI ini udah menerima 1000 lebih mahasiswa yang dipercaya oleh Tuhan? Oke. Sudah pasti kami semua mengucap syukur, terutama Visipol karena jumlah mahasiswa cukup banyak. Meskipun ya sedikit menurun daripada tahun lalu, tapi kita tetap mengucap syukur. Yang pasti kita juga jadi punya tanggung jawab yang lebih besar karena jumlah mahasiswa yang banyak Tuhan titipkan di kita yang harus kita didik. Kan kita UKI punya beberapa nilai-nilai UKI ya Bu, dan mereka juga udah kurang lebih mungkin tahu lah ya Bu nilai-nilai UKI. Sebagai dosen, gimana sih Bu Ibu memperkenalkan lagi nilai-nilai UKI kepada mahasiswa-mahasiswa baru ini Bu? Nilai-nilai UKI ada banyak. Nah, paling saya tidak secara sekaligus kita memperkenalkan, tapi di kelas yang utama aja masalah disiplin. Ya, salah satu nilai UKI kan adalah kedisiplinan. Saya selalu menerapkan mahasiswa, kita punya perjanjian masuk ke kampus itu ada batasan waktunya. Jadi kalau dia telat misalnya 15 atau 10 atau 20 menit, dia nggak boleh masuk kelas saya. Nah, itu paling tidak dari masalah disiplin. Kemudian untuk masalah kejujuran, saya membuka ruang bagi semua mahasiswa untuk mereka berkata jujur kalau memang saya lagi nggak enak badan Bu, atau saya lagi nggak mood nih Miss untuk masuk ke kelas, ya nggak apa-apa. Karena mereka kan punya jatah untuk tidak masuk. Jadi saya tetap menerapkan itu. Nggak berarti harus mereka bohong tiba-tiba bikin surat sakit, nah itu nggak. Mereka harus jujur, itu paling tidak yang saya terapkan. Oh, jadi cara Ibu memperkenalkan nilai-nilai UKI itu langsung implementasi kepada kehidupan sehari-hari di kampus ini ya? Betul. Lalu apa sih Bu harapan-harapan Ibu sebagai dosen untuk setiap mahasiswa baru ini ke depannya Bu? Harapan saya mereka bisa banyak belajar dari UKI, terutama nilai-nilai UKI betul-betul mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah keluar dari UKI pun mereka terapkan. Jadi bukan cuma waktu di UKI saja, tapi di luar UKI. Dan saya ingin mereka bisa membangun karakter mereka secara Kristiani tentunya ya, sehingga nanti ketika mereka di kehidupan nyata, di pekerjaan mereka nantinya, betul-betul nilai UKI itu terlihat gitu. Itu sih yang saya harapkan. Ibu, setiap mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini tuh nggak cuman menerapkan nilai-nilai UKI di sini aja, tapi sampai ke kehidupan mereka ke depannya, dunia kerja, mereka masih menerapkan nilai-nilai UKI yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen di UKI ya Bu. Betul, karena itu juga yang saya rasakan, saya alumni dan saya menerapkan sampai detik ini. Saya alumni 23 tahun yang lalu. Wah, berarti nilai-nilai UKI benar-benar sangat luar biasa banget ya Bu. Betul. Sebagai pondasi untuk mereka ke depannya. Betul. Semoga lah ya mahasiswa-mahasiswa ini bisa menjadi generasi-generasi yang luar biasa ke depannya. Terutama untuk Visipol juga semoga bisa memberikan generasi yang lebih baik lagi ya Bu ke depannya. Amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Melayani lebih sungguh.